Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sylvia Windy Halila. Saya dari PMR Madya SMP Islam Al-Azhar Tulungagung. PMR Madya, calon relawan untuk masa depan. Kembali lagi nih bareng materi pertolongan pertama dengan tema luka bakar. Yuk belajar bareng di video ini. Ada yang pernah kena luka bakar? Pasti ada dong. Rasanya panas kan? Yap, betul, rasanya panas. Biasanya luka itu terjadi ketika kita sedang memasak atau menyetrika. Dua hal itu yang paling sering terjadi akibat ketidaksengajaan. Hal itu membuat adanya cedera di bagian tubuh kita. Apa itu luka bakar? Jadi, luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Seperti contohnya tadi, terkena setrika. Tapi penyebab luka bakar bukan cuma panas aja loh, tapi ada 4 penyebab luka bakar. Yang pertama, panas itu sendiri. Contohnya api, uap panas, dan benda panas. Yang kedua, listrik. Contohnya aliran listrik yang ada di rumah dan petir. Ketika hujan, usahakan jangan keluar rumah ya teman, agar tidak tersambar petir. Yang ketiga, kimia. Contohnya soda api dan air aki. Jangan bermain-main dengan kedua bahan ini karena sangat membahayakan. Yang keempat, radiasi. Contohnya sinar matahari atau ultraviolet dan bahan radioaktif. Ketika berada di bawah sinar matahari, jangan terlalu lama untuk di bawahnya ya teman. Dan usahakan tetap memakai pakaian karena sinar itu dapat membakar kulit kita. Dari penyebab luka bakar tadi, pasti mengalami cedera kan? Berdasarkan luas lapisan kulit yang mengalami cedera, luka bakar dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, luka bakar derajat 1. Terjadi di permukaan kulit paling atas atau biasa disebut kulit ari atau epidermis. Biasanya tanda dari cedera ini kulit menjadi kemerahan. Selanjutnya, luka bakar derajat 2. Terjadi sedikit lebih dalam. Biasanya tanda dari cedera ini kulit menjadi melepuh. Yang terakhir, luka bakar derajat 3. Lapisan yang terkena tidak terbatas, bahkan sampai ke dalam tulang dan rongga dalam. Biasanya ditandai dengan terkelepasnya bagian kulit hingga terlihat tulangnya. Dari tingkatan luka bakar tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai pertolongan pertama teman-teman. Sebelum praktek, kita kenali alat-alatnya dulu yuk. Yang pertama, air mengalir. Ibaratkan ini air mengalir ya teman-teman. Selanjutnya, penutup luka, contohnya kasa steril dan pembalut perekat. Yuk kita langsung praktek bareng. Langkah pertama, alirkan air mengalir ke daerah yang luka. Jika luka terkena bahan kimia, alirkan air mengalir selama 20 menit atau lebih. Ibaratkan ini air mengalir ya teman-teman. Selanjutnya, lepas pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, ingat jangan memaksa untuk melepasnya ya teman. Yang ketiga, tutup luka bakar menggunakan penutup luka atau kasa steril. Usahakan yang terkena luka bakar tetap mendapat aliran udara ya teman, agar tidak terinfeksi. Yang keempat, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat, padat dan jelas dan tutorial cara penanganan luka bakar. Jadi sekarang kita udah tahu kan apa yang harus kita lakukan ketika kita atau keluarga kita ada yang terkena luka bakar. Jangan bermain-main dengan api ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Sekian video presentasi dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.